Baik, rekan-rekan JGP, kita hari ini akan mempraktikkan kegiatan coaching kita, yaitu ada 3 kasus. Nah, kali ini kita akan memulai dengan kasus pertama yang akan dipraktikkan oleh coaching kita oleh coach dan coach kita, yaitu Harni dan Jumi. Silahkan kepada Harni sebagai coach dan Jumi sebagai coach. Saya sendiri Siti sebagai pengamat. Oke, untuk kasus 1 di sini saya sebagai coach dan coachnya adalah Ibu Jumi. Di mana kasusnya, skenarionya adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Berikut adalah ilustrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Ibu sibuk nggak, Bu? Enggak, Rina. Ada apa? Saya mau bicara sama Ibu, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Apa yang ingin kamu peroleh dari hasil pembicaraan ini nantinya? Saya ingin mendapatkan jalan keluar, Bu, atas masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Saya ingin ini, Bu, selesai gitu, biar saya jadi lega. Oh, begitu. Kira-kira kamu ada masalah apa? Gini, Bu. Saya kan diminta untuk ikut pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten kan, Bu. Iya. Tapi Bu, saya nggak Kenapa? bisa, Bu. Loh, kenapa tidak bisa? Gimana ya, Bu? Saya kayaknya nggak percaya diri gitu, Bu. Saya pokoknya nggak bisa lah, Bu. Gimana ya, Bu? Loh, kok seperti itu? Emang kamu pikir apa rasa-rasanya yang kamu anggap sebagai penghalang di diri kamu nih? Karena jadi kamu meranggapan kamu tidak bisa untuk tampil. Pertama, saya kurang percaya diri, Bu, Mm-mm. untuk berpidato ini. Terus saya masih belum mengerti gitu, Bu. Nanti bisa nggak ya saya gitu? Begitu. Kalau ibu lihat dari ini nilai-nilai kamu bagus dan cara kamu mengucapkan juga bagus. Jadi apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Saya masih belum paham, Bu, dengan isi pidatonya. Gimana itu, Bu? Oh begitu. Kira-kira dengan ketidakpahaman kamu itu di bagian mananya? Ketika saya membacanya itu, saya masih bingung, Bu, gimana saya untuk mengekspresikannya. Terus benar nggak pengucapan saya gitu, Bu? Oh, begitu. Kamu suka nggak dengan bahasa Inggris? Suka, Bu. Itu kan pelajaran favorit saya, Bu. Nah, biasanya kalau kamu suka itu kamu sukanya lihat apa? Supaya kamu lebih apa? Supaya kamu sering dengar apa yang berbahasa Inggris? Saya sih biasanya dengar lagu, Bu. Saya Oh, suka dengar lagu bahasa Inggris. lagu. Berarti kamu banyak dong hafal-hafal lagu bahasa Inggris. Nggak banyak sih, Bu. Bisa sikit-sikit, tapi nggak banyak kok, Bu. Begitu. Nah, kalau kamu sudah lagu bahasa Inggris berarti kamu sudah ini dong, fasih dengan lafal-lafal ucapan bahasa Inggris. Ya juga sih ya, Bu, ya. Hmm, Bener juga sih, Bu. karena karena kan lagu-lagu bahasa Inggris itu kan conversation-nya juga sama kan dengan yang akan kamu sampaikan dalam pidato. Iya, Bu. Bener, Bu. Nah, jadi menurut kamu gimana dengan ketidakpercayaan diri kamu, tapi kamu punya satu kemampuan yang lebih untuk dan sudah paham akan hal itu. Jadi bagaimana menurut kamu? Saya akan terus berlatih deh kayaknya, Bu, supaya Hmm, bisa untuk terus
percakapannya bagus ya kan Bu? Iya, jadi kamu jangan pesimis, belum juga berlomba sudah pesimis. Semua guru aja percaya kalau kamu bisa mengikuti lombanya. Masa diri kamu sendiri tidak percaya? Iya ya Bu, mudah-mudahan ya Bu saya bisa untuk berpidato bahasa Inggris nanti di tingkat kabupaten ya Bu. Oke, nah jadi menurut kamu bagaimana nih? Apa strategi kamu yang kamu lakukan untuk kamu bisa nantinya bersemangat dan juga percaya diri ya untuk tampil lomba nanti? Pertama saya akan terus berlatih Bu, berlatih depan cermin, kemudian nanti mungkin saya juga rekam dulu di handphone, kemudian Mm-mm. saya nanti minta ibu untuk melihatnya apakah sudah benar belum saya ini, atau saya minta mama saya untuk melihat rekaman saya Bu. Oke, nah bagaimana kalau misalnya nanti hal yang sudah kamu lakukan itu, tapi kamu juga belum mendapatkan hasil yang kamu inginkan? Gimana ya Bu? Eh, Kalau misalnya nggak bisa, apa saya rekam aja dulu, nanti pas mama saya udah nggak sibuk atau pas di jadwal dia lagi libur, saya kasih sama mama rekamannya, Bu. Oke, boleh. Nah, itu sudah bagus komitmen kamu, strategi kamu. Nah, sekarang kamu bisa susun jadwal mungkin untuk latihan kamu dan kamu berlatih lagi conversation-nya supaya kamu lebih percaya diri. Iya ya, Bu. Makasih ya, Bu, udah Iya. membantu saya dalam memecahkan masalah saya. Saya senang. Oke, nah jadi tujuan kamu awal tadi sudah tercapai apa belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya jadi lega. Akhirnya Oke. saya pasti bisa ikut pidato bahasa Inggrisnya. Oke, syukurlah itu harus semangat dan percaya diri ya. Oke, nanti seminggu lagi gue akan lihat bagaimana perkembangan latihan kamu dan supaya kamu nanti waktu tampil juga menampilkan hal yang terbaik. Oke, Rina? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya izin ke Sam- kelas dulu. Oke, Itu, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah melakukan coaching dengan baik ya antara Ibu Guru dengan Rina. Kalau begitu, saya akan mengutarakan hasil pengamatan saya. Pertama, ini di tujuan tadi sudah eksplisit ya, sudah terlihat bahwa antara Rina juga mengungkapkan sebenarnya tujuan dia curhat kepada ibu gurunya karena dia merasa tidak percaya diri. Jadi sudah kelihatan. Kemudian diidentifikasi juga pertanyaan-pertanyaan coach juga sudah bagus, bisa menggali kemampuan dari Rina bahwa sesungguhnya Rina itu mempunyai potensi mendengarkan lagu bahasa Inggris dan itu adalah kelebihan. Jadi atas pertanyaan coach juga sudah bisa menyadari akan potensinya. Jadi sudah terlihat identifikasinya bagus. Langkah yang ketiga lagi itu rencana aksi. Jadi tadi juga Rina juga sudah mengungkapkan bahwa Rina akan berlatih lagi merekamnya, kemudian gimana akan berulang-ulang melihat apakah sudah bagus atau belum. Jadi rencana aksi juga sudah kelihatan untuk latihan-latihan dia. Dan terakhir di langkah terakhir adalah tanggung jawab. Tadi sudah ada kata akan meminta bantu mama gitu kan. Kalau seandainya coach bertanya, coach seandainya itu belum berhasil lalu bagaimana? Lalu coach menjawab, seandainya belum juga bisa nanti akan direkam dulu lagi Bu. Kalau pas mama belum sibuk berarti nanti baru meminta bantuan mama. Ini sebenarnya sudah di tahap tanggung jawab ya. Cuman eksplisit satu aja tadi kayaknya eksplisit kata-katanya dari bantuan apa atau dukungan mana yang perlu kamu lakukan. Nah, jadi coach itu mestinya menggali dengan kata-kata itu sebenarnya sudah tergambar hanya mungkin penekannya sedikit saja. Secara keseluruhan sudah
langkah-langkah Tirta ini sudah ada dari 4 tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah bagus. Demikian Oke. hasil observasi saya. Oke, kita masuk kasus kedua ya. Ya, Kasus kedua di sini Harni sebagai koci. kasus kedua ini coach-nya saya Siti Wasila, kemudian coaching-nya Harni, dan pengamatnya Jumi. Kasus ini adalah bahwa ada seorang murid yang merasa tidak nyaman ketika dia merasa disindir di kelas karena si murid ini tidak mengikuti les privat, sementara teman-teman lainnya mereka mengikuti les privat terhadap gurunya. Jadi nilainya pun rata-rata lebih rendah dibanding nilai-nilai lain teman lain yang ikuti privat. Jadi coaching ini akan dilakukan guru kepada murid untuk menanggapi situasi yang ada. Baik, kita mulai. Oke. Mulai dari coach ya ini. Selamat pagi, Ani. Pagi Bu, maaf Bu saya terlambat dan Ibu lama menunggu saya. Oh, Ani adalah anak yang komitmennya bagus dalam tepat waktu. Tidak terlambat kok. Apa kabar Ani siang ini? Ani sehat Ibu? Ibu senang sekali mendengarnya. Oh iya, Ani, siang ini Ibu khusus meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Ani. Nah, bagaimana? Apakah Ani bisa fokus untuk bercerita dengan Ibu? Bisa Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan Harni. Baik, kalau begitu coba apa yang harus Ibu dengar dari Harni dan apa hasil yang Ani harapkan setelah kita berbincang-bincang nanti? Dari percakapan ini Harni mau nanti waktu belajar di kelas lebih merasa nyaman dan lebih betah di kelas Bu. Oh, begitu. Kalau Ibu boleh tahu belajar di guru dengan siapa Harni? Dengan Ya udah gini, nggak perlu Harni sebutin, nggak apa-apa kalau memang keberatan. Sekarang Ibu mau tahu, sebenarnya yang menyebabkan Hani tidak nyaman itu yang seperti apa? karena Harni merasa ibu itu menyindir-nyindir Harni waktu belajar karena Harni tidak ikut les privat dengan beliau. Sementara teman-teman Harni hampir keseluruhannya ikut les privat dengan ibu itu. Terus ada lagi yang membuat Harni tidak nyaman? Ibu itu juga nggak adil Bu. Kalau misalnya nilainya itu pasti yang anak-anak yang privat itu lebih tinggi daripada yang tidak privat. Ya meskipun memang nilai Harni rendah Bu, tapi itu kan karena ada sebabnya. Oh, gitu. Jadi mereka lebih tinggi karena ikut privat. Iya. Um, Kira-kira apa yang membuat hambatan Harni sehingga Harni dapat nilai yang rendah? Memang Harni kurang memahami Bu tentang beberapa rumus yang Ibu itu ajarkan. Tetapi Harni sudah mencoba kok Bu untuk berlatih dengan teman-teman, tapi tetap saja nilai Harni rendah. Jadi Harni merasa ada beberapa rumus yang belum bisa Ani pahami betul. Iya Kalau Bu. begitu, boleh diceritakan lagi sebenarnya apa sebabnya kenapa Hani kesulitan untuk bisa memahami rumus itu? Sebenarnya Ibu itu sudah menjelaskan tentang rumus-rumusnya Bu, cuma mungkin karena Harni juga susah memahaminya, jadi Harni tidak mengerti dari awal apa yang Ibu itu sampaikan. Sementara teman yang lain bisa karena mereka di rumah di tempat les juga belajar lagi, diberikan ulasan ulang sama Ibu itu. Sementara Harni kan tidak. Baik, Hani anak yang pintar. Hani tidak perlu berkecil hati karena les privat bukan satu-satunya cara. Hani yakin Ibu Harni bisa mencari jalan keluarnya. Nah, yuk sekarang dipikirkan, usaha apa yang Harni sudah lakukan ketika di sekolah untuk belajar rumus-rumus itu?
Untuk itu Hardi sudah coba bertanya Bu sama teman-teman, tapi karena mereka itu les privat, jadi kata mereka ini tidak boleh kalau diberikan kepada orang-orang yang tidak les privat. Terus ada juga teman-teman yang mau memberikan, cuma Hardi juga tidak paham Bu. Kalau di kelas, apakah Harni belajar sendirian atau belajar berkelompok mungkin untuk bisa mengatasi kesulitan Harni rumus-rumus ini? Ada hari belajar berkelompok Bu, ada juga kalau belajar sendiri itu nggak sempat juga sih Bu, karena kan waktu di sekolah, waktu istirahat itu kan sebentar. Oh, jadi Harni sudah belajar kelompok di sekolah, itu bagus sekali. Persoalan bisa lebih ringan apabila ada kolaborasi, itu bagus. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi, adakah hal lain yang Ani kerjakan di rumah untuk bisa lebih memahaminya rumus-rumus tersebut? Kalau di rumah Harni nggak mau belajar lagi Bu, soalnya udah capek belajar di sekolah. Jadi Harni kalau di rumah cuma ngerjain, kalau misalnya ibu guru ada kasih PR, kalau tidak kasih PR ya Harni tidak belajar. Jadi dari keterangan Harni, Ibu bisa menyimpulkan kalau di sekolah Ani merasa bisa karena belajar kelompok. Nah, kalau ada PR di rumah, Ani kerjakan sendiri. Nah, hal ini yang bikin Ani agak kesulitan. Benar demikian? Iya Bu, karena nggak ada yang bantuin, nggak ada juga teman diskusi tempat Harni bertanya kalau di rumah. Bagus. Nah, setelah kita tahu ternyata Harni di sekolah sangat suka kelompok dan sedangkan di rumah tadi sendirian. Kira-kira apa yang bisa Ani lakukan di rumah sehingga bisa menaklukkan dari PR-PR itu menjawabnya dengan bagus, rumusnya bisa dipahami. Selain belajar sendiri di rumah, apa yang bisa dilakukan? Apa ya Bu? Kalau Bagaimana kalau seandainya, apakah Harni punya teman berdekatan? ada Bu, sama Mimi, sama Tiara juga. Tapi kalau Tiara kan jarang di rumah, Bu. Dia kan ikut mamanya kerja. Biasanya sama Mimi. Kalau misalnya Harni siang-siang buat PR sama ke rumah Mimi. Karena dia juga baik. Jadi kira-kira kalau sedang ada Mimi, ada sering main di rumah gitu, kira-kira apa yang akan Ani lakukan dengan kunjungan teman-teman bisa berkumpul begitu? Belajar sama Mimi Bu, cuma kadang-kadang sih Harninya yang tidak fokus belajar, jadi lebih bermain daripada belajar kalau Nah, misalnya ke rumah Mimi. Nah, ada sisi bagusnya. Harni mau bekerja kelompok tadi ya dengan Mimi ya. Ya, Iya itu Bu. sangat bagus kan, keputusan yang sangat bagus. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Eh, Ngelek nih Kak Sitinya. Ani, Ya, iya Bu. nah, sebuah komitmen yang bagus sekali. Tadi Ani mau bekerja kelompok dengan Mimi di rumah. Nah, siapa lagi kira-kira yang bisa membantu Ani menjalankan semua itu? Hmm, Mama Harni Bu. Mungkin Mama Harni bisa mengingatkan Harni kalau misalnya pergi belajar ya belajar, tidak bermain. Dan Mama Mimi juga bisa mengingatkan. Nah, good idea, sebuah ide yang bagus. Nah, sekarang Ibu ucapkan selamat karena Ani sudah menemukan cara untuk bisa Mengatasi melakukannya. masalah Harni. Iya. Ya, oke. Ibu yakin Ani bisa kembali lebih baik lagi. Selamat bekerja Iya. sama ya, Ani. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nanti Harni akan ke rumah Mimi dan akan bekerja kelompok bersama Mimi. Harni pamit pulang dulu Ibu karena sudah juga waktu pulang dari jemput Mama. Makasih ya Bu. Sama-sama, Harni. Semangat. Iya Bu, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke,
Dari pengamatan mengenai kasus 2 ini, di mana ada seorang murid yang merasa down karena sering disindir sama gurunya, ya Bu ya, karena tidak ikut les, sehingga nilainya mendapat nilainya rendah. Lalu dia mencari guru lain untuk bercerita. Di sini sudah terlihat langkah-langkah dalam model ceritanya, dalam tujuan. Yang pertama tujuan, menyampaikan tujuannya. Coaching sudah mengarahkan kepada coachee tujuan apa yang ingin dicapai, ya Bu ya, udah bagus. Kemudian dari yang kedua identifikasi, coachnya juga sudah memberikan pertanyaan yang mengarahkan coachee untuk mengumpan balik atas pertanyaan tersebut, apa saja masalah yang dihadapinya. Sudah bagus ya Bu, sudah terlihat di sini dari penjelasan tadi, nampak siswa tersebut mau gitu mengungkapkan masalahnya, ketidaknyamanannya di kelas. Kemudian langkah yang ketiga, rencana aksinya. Coach juga mengarahkan coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachee-nya memberikan umpan balik rencana aksinya, apa yang akan dilakukan oleh coachee sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya ya Bu. Sini juga sudah terlihat apa yang akan dilakukan oleh coachee. Kemudian tanggung jawab, langkah yang keempat tanggung jawab. Coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachee dapat memberikan umpan balik atas komitmen yang akan dilakukannya sehingga rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, sudah bagus kasusnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut kasus ketiga ya. Di sini coachnya adalah Ibu Jumi. Ya, sedangkan coachnya adalah Ibu Siti dan saya adalah pengamat. Oke, silakan dimulai. Oke, baiklah pada kasus 3 ini ada sebuah ilustrasi di mana rekan kerja Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikut ilustrasinya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga, Ibu. Ada apa, Bu? Tumben? Nggak seperti biasanya, Ibu. Kok murung sih? Biasanya semangat. Mohon maaf, Ibu. Saya jadi mengganggu waktu Ibu. Oh, enggak, Bu. Nggak apa-apa. Kenapa tuh, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya mau curhat masalah saya. Apakah Bu Jumi bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya yang bikin saya resah sampai saat ini, Bu. Resah? Masalah apa itu, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Mungkin Bu Jumi masih ingat beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Nah, waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah, Bu? Kalau menurut saya pikir-pikir masalahnya tidak serius. Nggak serius? Nggak serius gimana, Bu? Pengawas itu mengkritik tentang proses pengajaran saya, Bu Jumi. Begitu. Proses mengajar Ibu yang bagaimana ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas? Atau kenapa ya, Bu, sampai bisa dikritik begitu?
Beliau kelihatannya keberatan karena saya mengajar tidak pakai buku teks. Oh, begitu. Lalu, gimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada pengawas bahwa saya belajar tetap mengacu pada kurikulum. Saya Mm-mm. memakai sumber-sumber lain seperti bacaan buku di perpustakaan gitu. Yang penting tidak lari dari kurikulum. Tapi nampaknya beliau tersinggung ketika saya memberi penjelasan seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu ya. Selama ini, Bu, apa yang Ibu lakukan di dalam kelas saat proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya memakai sumber-sumber dari perpustakaan, kemudian saya memakai video-video interaktif, yang menurut saya ini sudah menyenangkan dan membuat motivasi murid itu menjadi lebih daripada biasanya. Hmm, Kalau boleh saya tahu, Bu, kenapa ya Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber-sumber yang saya pakai selama ini sudah memenuhi dan sudah menyenangkan buat anak. Hmm, Sebenarnya sih, Bu, Ibu udah bagus sih, Bu. Lalu, Bu, bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita tahu ya, Bu, ya, anak-anak kita kan berbeda-beda. Pasti belajarnya juga berbeda-beda. Kalau saya pikir-pikir ada benarnya juga ya Ibu. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Karena ada beberapa siswa yang memang kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti ini. Ibu bisa memanfaatkan sumber belajar dengan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga Ibu. Nah, Ibu, setelah Ibu bercerita sekarang, gimana sih perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari yang lalu memang saya tidak nyaman karena eh, kita kan benar-benar takut nanti ada masalah dengan pimpinan di kemudian hari. Apalagi sampai pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu ya. Lalu, Bu, yang membuat Ibu tidak nyaman selama ini gimana sih, Bu? Betulnya yang membuat saya tidak nyaman karena pengawas itu menyampaikan hal-hal yang ditemukan di kelas itu kepada kepala sekolah dan takutnya nanti saya kena panggil atau bermasalah di kemudian hari. Iya juga ya, Bu ya. Apalagi kan Ibu mau naik pangkat ya, Bu. Aduh, kasihannya. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, Bu ya, sepertinya yang membuat Ibu tidak nyaman itu yang pertama saat Ibu direvisi supervisi, ya Bu ya. Iya benar. Kemudian Ibu tuh tidak menggunakan buku teks sehingga mendapat teguran dari pengawas. Kemudian Ibu juga khawatir kalau pengawas ngadu ke kepala sekolah. Iya kan, Bu? Iya betul Bu, tapi itulah saya karena resah begini, pengen curhat. Mudah-mudahan ya Bu, saya tidak ada terpanggil. Iya, Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak terpanggil. Tapi Bu, kalau misalnya ya Bu, Ibu terpanggil atau dipanggil oleh kepala sekolah, kira-kira apa sih Bu yang akan Ibu lakukan? Saya berniat menemui kepala sekolah dan memberi penjelasan bahwa saya mempunyai alasan saya melakukan pengajaran dengan media-media lain tersebut, sumber-sumber lain tersebut. Bagus Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bagus. Nah Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira apa sih Bu Ibu ke depannya? Pertama, saya ingin memberi pengertian kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga akan membuat jadwal dengan pengawas untuk bisa berdiskusi, membicarakan hasil supervisi semalam dan saya ingin mengutarakan ada benarnya memang beliau mengatakan saya harus juga memakai
buku teks. Seperti yang Ibu Jumi bilang tadi, ya mengakomodasi perbedaan murid-murid yang ada, mungkin benar-benar membutuhkan buku teks. Betul sekali, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar Ibu selanjutnya di kelas, Bu? Setelah ini, memakai sumber lain akan saya teruskan, karena memang menurut saya itu menyenangkan bagi siswa, dan saya juga akan menghadirkan buku teks itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang memang menyukai belajar dengan panduan buku teks. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena sudah mendapatkan jalan keluar dengan bantuan Ibu Jumi. Syukurlah, Jadi Bu. kekhawatiran saya sudah sangat berkurang, Bu Jumi. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan itu, apa sih komitmen yang akan Ibu laksanakan agar terwujud rencana tersebut? Untuk hal proses mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum. Kemudian saya juga akan meminta bantuan diskusi dengan teman-teman rekan-rekan guru lainnya. Dan saya juga akan menggunakan buku teks beserta sumber-sumber lainnya. Itu ide yang bagus, Bu. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang takut ya, Bu. Ya itulah Bu, saya juga sangat senang sekali, apalagi berkomunikasi dengan Ibu, bisa juga dengan rekan-rekan kerja, jadi saya tidak dihantui rasa tidak nyaman lagi, Bu. Iya, Bu. Bagus. Mudah-mudahan dapat terwujud ya, Bu. Dan Ibu lebih nyaman lagi. Oke. Amin. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa karena pengumpulan PR hari ini. Saya pamit ke ruangan dulu saya, Bu. Oh, iya ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan, Bu. Silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu Ibu. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu. Habis. Oke, di sini saya sebagai pengamatnya untuk model Tirta di sini juga tujuannya sudah terlihat tadi kalau misalnya Bu Sila ya karena ingin di sini mungkin ada perbedaan kalau coachnya itu kita bermain dengan teman sebaya. Nah, di sini juga tadi identifikasi masalah, mungkin cara kita menghadapi anak dengan menghadapi rekan sebaya. Tadi Bu Jumi juga udah kasih beratnya lelucon, juga udah kasih ya mungkin itu akan membuat Bu Silanya tidak menganggap bahwa dia digurui, tapi juga sama-sama saling bekerja sama-sama saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dan untuk identifikasi masalah, untuk memberikan motivasi agar Bu Siti dapat percaya diri dan mengambil komitmen untuk melakukan memperbaiki permasalahannya juga sudah terlihat, dan saya rasa semuanya juga sudah sesuai dengan model Tirta itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhirnya kita telah berhasil melakukan coaching dengan 3 kasus. Kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Dan dalam penilaian kita bersama, ini tidak ada halangan yang berarti dan mudah-mudahan semua sependapat dengan kita. Baik, kita tutup coaching kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CGP hebat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu.